Pengadilan Kriminal Internasional akan menyelidiki Israel soal Palestina. Israel mulai ketar-ketir. Pengadilan Kriminal Internasional membuka peluang menyelidiki Israel atas perlakuan mereka terhadap Palestina. Hal ini disampaikan setelah para hakim menyatakan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina. Wilayah yurisdiksi mahkamah dalam situasi di Palestina meluas ke wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, yaitu Gaza dan tepi barat termasuk Yerusalem Timur, kata mereka seperti dikutip dari Reuters pada Sabtu 6 Februari 2021. Para hakim mengatakan keputusan mereka didasarkan pada fakta bahwa Palestina telah diberikan keanggotaan pada perjanjian pendirian ICC. Namun, para hakim mengatakan keputusan yurisdiksi nantinya tidak berarti menentukan status kenegaraan Palestina. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan kantornya sedang mempelajari keputusan ini dan akan memutuskan untuk selangkah selanjutnya. Kami dipandu secara ketat oleh mandat independen dan tidak akan memihak, katanya. Bensouda telah menemukan pada Desember 2019 bahwa kejahatan perang yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan tersebut ketika ICC menyelidiki Israel atas kejahatan perang palsu. Ini adalah antisemitisme murni, ungkapnya. Dia mengutuk pengadilan karena menyelidiki Israel ketika dengan dalih membela diri dan juga terorisme. Kami akan melawan penyimpangan keadilan ini dengan sekuat tenaga, ucap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini adalah hari bersejarah untuk prinsip akuntabilitas. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menulis di Twitter, Amerika Serikat keberatan dengan keputusan Inti Crime Court hari ini terkait situasi Palestina. Kami akan terus menjunjung tinggi komitmen kuat Presiden Biden kepada Israel dan keamanannya, termasuk menentang tindakan yang menargetkan Israel secara tidak adil, ujar Price. Sementara itu, Iran bukan negara cemen, ini buktinya sanggup melawan Israel. Hubungan Israel versus Iran semakin memanas saja, tidak peduli sedang di masa pandemi COVID-19, kedua negara saling gertak, saling mengancam. Ancaman itu mula-mula dilemparkan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Aviv Hohavi, pada Selasa 21 Februari ataupun Januari lalu. Katanya Israel telah menyiapkan rencana akurat menyerang Iran guna menggagalkan setiap upaya negara itu untuk memiliki senjata nuklir. Pernyataan Hohavi lalu dipertegas PM Benjamin Netanyahu. Menurutnya Israel tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklirnya. Bagi Israel, ia menegaskan tindakan militer terhadap Iran adalah tugas mulia demi mempertahankan negara. Netanyahu tidak merinci apa hubungan serangan ke Iran dengan mempertahankan negara, barangkali karena Iran merupakan sedikit negara di kawasan Timur Tengah yang ataupun pemimpinnya berani mengecam dan mengancam Israel, lalu dianggapnya berbahaya. Menanggapi ancaman itu, pihak Iran pun tidak kalah garang. Iran, kata juru bicara terutama Angkatan Bersenjata negara itu, Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Sikaraji, akan langsung memukul dua kota Israel, Tel Aviv dan juga Haifa, dan meratakannya dengan tanah. Hal ini akan dilakukan Iran, lanjut Sikaraji, apabila Israel berbuat bodoh merealisasikan rencananya menyerang Iran. Duta Besar Iran untuk PBB Majid Tahlrawanji menegaskan rencananya tidak akan ragu untuk membela diri, membahas lebih keras bila ada ancaman terhadap keamanan negara. Ia menambahkan Israel selalu dan terus-menerus menebarkan kebohongan dan tipu daya kepada dunia bahwa program nuklir Iran merupakan ancaman bagi kawasan. Mahmoud Faizi, Direktur Kantor Presidenan Iran, mengatakan ancaman Israel adalah bagian dari perang urat saraf yang tidak banyak arti. Ia mengingatkan kepada para pemimpin Israel bahwa Donald Trump adalah mantan, masa kepemimpinannya telah berlalu, keputusan Amerika Serikat tidak lagi berada di tangannya.
Menurut Faizi, Israel sekarang ini merasa khawatir bahwa Amerika Serikat akan kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran. Pemerintahan baru Amerika Serikat menurutnya akan berbeda dengan Trump. Hal inilah yang tampaknya sangat mengganggu Israel, katanya seperti dikutip dari Al Jazeera. Selama 4 tahun Donald Trump bersinggasana di Gedung Putih, Israel memang sangat dimanjakan. Bahkan kebijakan-kebijakannya yang mendukung Israel telah memecahkan rekor dibanding presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pertama, pengakuan Trump bahwa Yerusalem satu dan tidak dibagi merupakan ibu kota Israel. Pengakuan itu telah mendapat kecaman luas masyarakat dunia karena dianggap melanggar hukum internasional. Juga bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan merusak peluang penyelesaian masalah Timur Tengah secara damai bagi Palestina. Yerusalem Timur adalah ibu kotanya. Namun Trump tidak peduli, ia go ahead. Pengakuan itu bahkan ditindaklanjuti dengan pemindahan kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kedua, pengakuan Trump bahwa dataran tinggi Golan adalah bagian dari Israel. Pengakuan ini ia tanda tangani di Gedung Putih pada Maret 2019, disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang terakhir ini kemudian menamai dataran tinggi ini dengan Trump Heights sebagai tanda penghargaan kepada mantan penguasa Gedung Putih itu. Golan atau dataran tinggi Golan Batu Al-Jaulan atau Murtafa'atul Al-Jaulan adalah wilayah Suriah. Ia berbatasan dengan Suriah, Yordania, Lebanon, dan Israel. Dari Damaskus hanya berjarak 60 km. Wilayah kaya minyak dan sangat subur ini diduduki Israel pada perang tahun 1967. Ketiga, pengakuan pemerintahan Trump bahwa pemukiman Yahudi di tepi barat dan jalur Gaza tidak melanggar hukum internasional. Pemukiman Yahudi merupakan unit-unit kompleks perumahan yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki Israel dengan kekuatan militer sejak perang 1967. Konvensi Jenewa menyatakan pemerintah kolonial tidak diperkenankan memukimkan warga sipil di wilayah jajahan. Namun Trump berdalih pemukiman Yahudi dibangun di wilayah sengketa dan bukan di wilayah pendudukan. Pengakuan Trump itu jelas berdampak secara politis, yaitu status wilayah Palestina yang dijajah Israel adalah disengketakan dan bukan diduduki. Pengakuan itu juga semakin melemahkan kemungkinan kesepakatan damai Israel-Palestina. Bahkan akan memudarkan pendirian negara Palestina merdeka di tanah air sendiri. Trump menilai perjanjian itu bukanlah pitingan kuat untuk melemahkan dan apalagi melumpuhkan Iran. Sebaliknya, ia menganggap Iran justru semakin kuat. Dengan pembatalan secara sepihak perjanjian itu, berikut sanksi-sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran, maka secara praktis akan memaksa negara-negara lain untuk mengembargo negara Imam Khaimani tersebut. Bila ada negara lain yang membalelo, maka mereka juga akan kena sanksi dari Donald Trump. Kini Donald Trump telah lengser, sudah menjadi mantan presiden. Penggantinya Joe Biden menempuh kebijakan yang berbeda. Para pemimpin Israel tampaknya ingin mencuri start, mengesankan kepada pengusaha baru Amerika Serikat bahwa mereka merupakan sekutu di Timur Tengah yang paling bisa diandalkan, termasuk memukul Iran untuk menggagalkan negara itu mengembangkan senjata nuklir. Namun Iran bukanlah negara cemen yang langsung menggerut bila digertak ataupun diancam.